Dokter salam kenal. Eh, Tadi ada ethical dilemma. Saya memang mengikuti AI ya. Bagaimana AI nanti ke depan di dalam dunia kesehatan. Kita tahu bahwa AI menurut Dokter Esther itu dikatakan bahwa bisa memudahkan untuk diagnosa. Kadang saya berpikir kalau misalnya diagnosanya salah, pasiennya menuntut, terus ke siapa? Lawyernya mau nuntut robot. Itu satu. Kedua, saya juga berpikir bahwa saya bertanya ini sama Dokter Richard, apakah semua ilmuwan, semua pabrik yang menciptakan AI tadi tidak berpikir efek negatifnya ke depan? Contoh bisa saja nanti yang namanya robot tadi itu, kalau sampai kan lagi diusahakan untuk mempunyai perasaan, walaupun kita setuju bahwa tidak punya perasaan, tapi mereka masih mencoba untuk itu. Bukankah nanti akan lahir spesies baru yaitu robot, yang mana robot tadi nanti mempunyai koloni, mungkin bisa mempunyai negara, mungkin berperang dengan manusia. Karena human dignity dari manusia juga akan digelorakan untuk melawan itu semua. Apakah tidak terpikir eh, Dokter Esser para ilmuwan itu? Sementara ini kan dia mengatakan bisnis, menggantikan item-item tertentu masalah pekerjaannya. Walaupun filosofi awalnya mereka menggantikan yang namanya daya kemampuan manusia untuk mencapai itu, sehingga adanya teknologi AI itu membantu. Tetapi sekarang berpikirnya bisnis, itu kan berbahaya. Monggo ditanggapi. Terima kasih, Dokter Edward. Baik, silakan Dokter Esther. Oke, ya terima kasih. Salam kenal, Dokter Nabil. Ya terima kasih atas komentar dan diskusinya. Memang ini sesuatu yang jadi dilema juga. Jadi memang saya sendiri pernah coba ya. Saya tanya chatbot, saya punya ciri-ciri pusing gitu ya dan lain-lain. Kira-kira saya enaknya minum obat apa ya? Nah, biasanya chatbot nggak mau menjawab. Jadi itu salah satu termasuk yang dilarang gitu ya dari dunia chatbot itu tidak boleh menjawab masalah sampai diagnosa karena nanti tidak bisa ditanggung. Jadi memang kalau di bidang kesehatan dan kedokteran sekarang sifatnya AI itu assist. Jadi mungkin ini salah satu pekerjaan yang tidak bisa digantikan dalam waktu dekat gitu ya. Karena ya tetap dalam prosesnya ini masih belum ada robot yang menggantikan dokter. Jadi dalam informasi yang ada saat ini, knowledge yang dimiliki chatbot belum bisa sampai mendiagnosa langsung. Jadi yang bisa misalkan hasil MRI itu disediakan bacaannya dari gambar itu disediakan bacaan otomatis. Jadi siapa tahu petugas MRI atau dokter yang melakukan MRI itu ada yang kelewatan ketika dia menganalisa. Kemudian eh, mengkonstruksikan, misalkan sesuatu yang dua dimensi bisa dikonstruksikan. Nah, ketiga dimensi mungkin memperjelas gitu ya. Jadi sampai saat ini memang assisted saja untuk bidang kedokteran. Dan yang kedua tentang ya industri memang eh, akhirnya kalau dari salah satu peramalan masa depan itu memang ketika pekerjaan-pekerjaan yang dasar itu sudah tergantikan AI ya. Mungkin kita bisa misalnya menerapkan yang namanya universal basic income. Jadi ketika semua pekerjaan sudah aman, setiap orang itu bisa fokus pada yang lainnya. Jadi dia nggak usah mengerjakan hal-hal yang misalnya nih pengemasan produk ya. Zaman dulu kan manual. Nah, sekarang pelan-pelan semakin lama semakin pakai robot. Saat ini kayak Amazon pun dia punya video demo dari barang dari gudang diambil di rak pakai robot masuk kotak dilakban dikasih label stiker langsung turun dari beltnya kayak gitu jadi semua itu memang di industri itu semua yang berulang-ulang semua yang polanya sudah sama itu pasti tergantikan oleh robot dan AI sehingga kita itu harus fokus ke hal-hal yang lain misalkan
beride gimana membuat sebuah sistem yang bisa mempermudah manusia saat ini. Nah, ketika perkembangannya ke depan nanti mungkin AI robotnya si Elon Musk ini semakin maju. Nah, si AI robot ini nantinya bisa bekerja, jadi kita tinggal mencari ide atau membuat inovasi. Dan mungkin dari perusahaan itu kita bisa kayak bagi hasil aja secara rata karena ya semuanya itu sudah dilakukan oleh mesin. Jadi yang kita hargai di sana mungkin idenya dari awalnya, tapi operasional semua bisa dijalankan. Nah, mungkin kebijakan-kebijakan jadi level-level yang butuh decision making. Nah, kalau dengan AI bisa masih oke. Misalnya besok produksi barang berapa ya? Nah, kalau dengan AI sudah bisa diprediksi ya kita nggak perlu di bidang itu karena semua kan bisa dihitung. Tapi ketika ada disruption, misalkan tiba-tiba seluruh gudang itu kalau di Jepang kapan hari kan tiba-tiba ada bencana nuklir. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa diprediksi ya. Eh, Kalau cuaca masih bisa diprediksi, tapi kalau bencana human error seperti itu kan tidak bisa. Nah, ketika kayak gitu kan kita mungkin refleksnya bisa, misalnya produksi kita titipkan di perusahaan rekanan atau produksi kita kerjasama dengan produsen lain yang mirip. Terus kita branding dengan brand kita, sementara sambil menunggu pabrik kita dihidupkan kembali. Nah, kayak gitu masih memang belum bisa fleksibel atau luwes ya hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang operasional yang berulang, yang sudah jelas langkahnya, sudah jelas rule-nya, itu memang bisa digantikan oleh AI seperti itu. Itu dari saya mungkin. Apakah sudah cukup jelas atau saya kembalikan ke Kak Dimas? Semoga bisa menjawab ya, Dokter Nabil. Jika butuh klarifikasi lebih lanjut, nanti bisa tekan tombol raise. Sebelum ke Dokter Saka, saya ke Pak Yud. Silakan, Pak Yud. Bisa di-unmute dulu. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam, Dr. Malam, Esther Pak. dan Bapak Ibu semua. Eh, Tadi yang dibahas sama Dr. Esther itu dari sisi developer katakan begitu ya, atau dari user ya, yang kira-kira menurut saya ini kayaknya nggak begitu asing ya dengan AI gitu. Pertanyaan saya ini, kalau saya ini seorang hacker memanfaatkan AI, kira-kira AI-nya Dr. Esther ini bisa menangkal nggak ya? Ya, gitu. Misalnya saya ini hacker ya, hacker yang black hat gitu ya. Nah, ketika saya melaksanakan aksi saya menggunakan AI, apakah AI-nya Dr. Esther ini bisa memprediksi, bisa menangkal, bahkan bisa bisa mengunci supaya saya nggak aksi hacker saya bisa dihentikan. Kira-kira itu pertanyaan saya. Terus yang kedua, eh, saya ingin tahu ya pengalaman Dr. Esther sendiri ketika berinteraksi dengan chat bar itu ya. Saya beberapa kali dalam suatu kunjungan ke daerah yang tidak terlalu ramai seperti Surabaya itu masih ramai, atau ke daerah yang agak itu dia kasih informasi sebetulnya sudah bagus ya mengenai daerah itu, saya harus naik apa, pakai saya tanya lewat bot itu. Tapi sebenarnya itu informasinya sudah nggak up to date gitu. Jadi begitu saya ikutin nggak ada, nggak nggak sesuai gitu ya. Nah, oke, kira-kira bagaimana kita menguji bahwa informasi itu memang sudah sesuai supaya jangan kita ikuti ternyata salah. Kira-kira gitu. Terima kasih. Selamat malam, Dokter Esther. Silakan, Dok. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, benar ya. Jadi memang klarifikasi informasinya ini yang kadang kita tetap harus lempar ke Google. Jadi ketika ya ini memang tadi butuh kayak wawasan ya. Jadi misalnya
kelihatannya yang disampaikan chatbot ini masuk akal dan sesuai dengan yang kita ketahui saat ini, atau memang ternyata apa yang masuk ke dalam chatbot ini ada keanehan, ada informasi yang kurang kayak wajar gitu. Jadi kadang memang saya tetap cross check ke Google karena ya saya search lagi gitu, apakah yang dihasilkan tuh betul gitu. Kadang kita juga nyoba bikin program, oh programnya ini dipakai langsung ternyata error. Jadi saat ini memang lebih ke assistance. Jadi tool-tool ini memang assist membantu kita, tapi memang uh, ground truth-nya atau informasi utama yang kita percaya itu tetap gimana-gimana ya kita juga harus explore di dunia internet seperti itu. Jadi jangan percaya 100% memang, kecuali nanti ya si perkembangan ini semakin bagus dan akhirnya informasi itu sudah nggak ada halu-haluan lagi. Tapi sampai saat ini masih ada halusinasi itu tadi. Jadi kadang kita tanya sesuatu, dia mengarang hasilnya supaya bisa menjawab. Nah, ini tetap hati-hati. Jadi jangan juga search engine itu langsung digantikan oleh chat AI, tapi search engine ini jadi pendamping seperti itu. Baik, Ya, itu respons dari saya Kak Dimas. terima kasih Dr. Esther. Kita langsung ke Dr. Saka Abadi. Silakan dok. Ya, selamat malam Pak Dimas, selamat malam Dr. Esther. Silakan. Suatu kuliah yang bagus sekali, saya belajar banyak. Pada tanggal 25 Oktober yang lalu, 6 hari yang lalu saya mengikuti kuliah secara daring yang disampaikan oleh Profesor Andrew Ng, seorang guru besar dari Stanford University, dan judul kuliah beliau adalah The Near Future of AI. Jadi masa depan AI dalam tempo dekat ini. Ada 3 hal yang beliau ajukan. Pertama adalah beliau mengatakan 3 tahun ke depan, generative AI itu akan berkembang cepat sekali. Kemudian unsupervised learning dan juga reinforcement learning. Nah, itu 3 bahagian yang akan berkembang cepat sekali menurut Profesor Andrew Ng. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan bidang kedokteran, di mana saya sempat geluti, tentu ilmu kedokteran presisi, karena saya kira ilmu kedokteran non-presisi masih relatif agak jauh mungkin. Dalam ilmu kedokteran presisi tentu kita harus berhadapan dengan hal ihwal genomik, hal ihwal proteomik, hal ihwal epigenetik, dan bioinformatika. Nah, apakah Dr. Esther punya pandangan atau pemikiran, karena ini sedang berkembang cepat sekali, mengenai hubungan antara generative AI, unsupervised learning, reinforcement learning, yang 3 tahun nanti menurut Profesor Andrew Ng akan hebat sekali perkembangannya, khususnya untuk bidang-bidang ilmu kedokteran presisi. Kalau kebetulan Dr. Esther pernah membacanya. Terima kasih. Baik. Ya, silakan Dr. Esther. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Andrew Ng ini bapaknya gitu. Jadi kayak kakek guru lah kalau di persilatan gitu. Selain Andrew Ng ini ada juga Yan LeCun, tulisannya Lecun itu ya. Jadi Betul. mereka ini memang benar-benar kakek-kakek guru di dalam AI ini, dan mereka yang langsung eh, berhadapan ketemu dengan para unicorn atau para perusahaan besar, bukan unicorn lagi saya, Google, Microsoft, terus OpenAI, yang sebenarnya OpenAI ini juga prakarsanya Elon Musk ya, pencipta self-driving car. Cuman karena OpenAI ini sebenarnya mulai melanggar itu tadi etika yang diterapkan oleh Elon Musk, akhirnya Elon Musk meninggalkan dan bikin baru. Jadi memang yang disampaikan Andrew Ng ini pasti visioner ya, karena dia itu yang spesialis di sana, ya kayak ya itu tadi kakek guru utamanya gitu. Dan ya reinforcement learning dan generative AI ini memang saya sendiri juga explore. Jadi misalnya di Google saat ini generative AI sudah bisa dipakai perusahaan-perusahaan. Jadi kalau
teman-teman di sini ada yang pengen belajar juga bisa cek di Medium saya. Nah, ada tools-toolsnya untuk kita menerapkan nanti itu bisa ke bisnis dan usaha. Dan juga reinforcement learning juga ya sekarang sedang tren dan itu salah satu ini tekniknya chat AI di mana chat AI ini kan berinteraksi dengan kita. Nah, apakah kita puas dengan hasilnya atau tidak? Itu nanti pengaruh juga ke kecerdasannya dan itu bisa menggunakan teknik reinforcement learning. Kemudian ada presisi dan tidak presisi tadi memang ya kalau hal-hal yang sudah pasti yang tadi saya ceritakan rule-nya sudah pasti, tahapannya sudah pasti dan fix. Itu memang dengan cepat AI bisa menggantikan. Tapi yang pakai masih ada urusan feeling atau ada kayak butuh intuisi. Nah, ini yang masih belum bisa digantikan oleh AI. Tapi ke depannya memang pasti pada akhirnya yang semua fix itu bisa digantikan. Jadi sisanya memang yang belum-belum fix ini yang nantinya butuh AI untuk membantu sebagai asisten saja kayak gitu sih. Tapi ya kita setiap hari itu dihadapkan teknologi baru ya. Jadi yang saya tadi buatkan video AI itu kan kayak beberapa bulan lalu. Nah, tiba-tiba kayak seminggu lalu gitu ya. Oh, sekarang bisa multi language. Jadi bisa dengan alami itu kita berbicara dalam berbagai bahasa. Nah, perkembangan ini terus yang akan ya kita lihat ke depan dan memang banyak ilmuwan di seluruh dunia yang sedang eksperimen. Jadi sewaktu-waktu bisa saja yang tadi yang non presisi tadi ternyata mungkin setahun 2 tahun lagi bisa soft. Nah, itu bisa saja terjadi. Contohnya ya reinforcement learning ini tadi. Jadi kita sebelumnya sangat berfokus pada neural network namanya. Jadi kita memodelkan otak manusia yang ada neuron-neuron yang dilatih itu kita modelkan. Nah, ternyata memang hebat gitu ya. Misalkan mau mendeteksi tulisan tangan aja dia bisa 99%. Namun ternyata akhir-akhir ini dengan reinforcement learning itu ternyata bisa juga akurat. Jadi kita pakai sistem reward itu ceritanya. Jadi ini reinforcement learning mirip dengan orang tua yang mengajari anaknya. Kalau kamu benar, saya kasih stiker. Kalau kamu salah, saya kasih punishment misalnya. Nah, sistem reward punishment ini ternyata di artificial intelligence juga bisa digunakan dengan baik. Nah, bisa saja 1 minggu lagi ketemu metode baru yang semakin bisa menggantikan hal-hal yang tidak presisi itu tadi. Jadi kita ya sedang menanti dan mengamati, terus mencoba berinovasi ya seperti itu saat ini. Ya, demikian dari saya, Kak Dimas. Baik, semoga Terima kasih. menjawab Dr. Saka. Ya, Terima terima kasih. kasih, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya Dr. Saka. Kita langsung ke Pak Vincentius dan Bung Lincoln ya, karena waktu ini mungkin bisa secara singkat, padat, dan jelas. Bung Vincentius dan Bung Lincoln ya. Ya baik, selamat malam Pak Dimas, selamat malam Bu Malam. Esther. Perkenalkan saya Vincentius. Mungkin terhadap AI ini saya kurang familiar dan mungkin kurang berpengalaman ya. Eh, Berdasarkan informasi yang saya tahu, artificial intelligence ini dia dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada namanya artificial narrow atau weak intelligence. Kemudian yang kedua ada namanya artificial general intelligence. Dan yang terakhir artificial super intelligence. Apa bisa diberi contoh implementasi dari ketiga jenis AI tersebut? Kemudian pemahaman yang mendalam terhadap AI ini kan ke depannya itu
adalah bagaimana bisa mengembangkan pola bisnis ataupun pelayanan bisa lebih baik. Nah, terkait dengan cyber security, untuk AI ini itu perkembangannya itu hanya sekedar untuk identifikasi saja atau bisa mengatasi itu dalam artian solving terhadap ancaman keamanan. Soalnya dalam cyber security itu kan ada pekerjaan penetration tester. Dalam penetration tester itu kan ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan, mulai dari dia menggali informasi secara aktif ataupun pasif, hingga nantinya finally membuat report. Nah, terus belakangan ini juga ada Pertanyaannya aja langsung Pak, biar cepat Pak, kasihan mau ini. ya ada update informasi untuk WormGPT. WormGPT itu dia semacam kayak ChatGPT, tapi dia bisa mengembangkan malware dan ransomware. Baik. Mungkin bisa langsung Gitu. direspons Jadi, oleh Bu Esther. sementara selama ini ransomware itu tidak bisa diatasi ya, baik dari tools-tools yang ada itu tidak bisa diatasi, dia Baik. hanya bisa dikarantina saja gitu. Apakah dengan AI bisa diatasi atau Baik, bagaimana? sudah ditangkap pertanyaannya Pak Vincent. Thank you. Silakan, Dr. Esther. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang artificial intelligence ini ada beberapa pendekatan gitu ya. Kalau dari metodenya juga ada kategorisasinya. Kalau dari kemampuannya ya yang tadi ditanyakan ada artificial narrow intelligence. Ya memang di awal-awal kemunculan itu eh, awal-awal ya misalnya robot catur ya. Kita bisa bermain catur lawan komputer. Targetnya waktu itu di awal bisa bikin komputer yang bermain catur ini sehebat mungkin mengalahkan manusia. Dan ya intinya itu sudah diprogram. Jadi kalau ada kasus ini dia menjawab ini. Kalau ada pertanyaan dia menjawab. Nah itu awal mulanya. Tapi yang kedua itu mulai ada AGI yang cukup populer juga termasuk robotnya Elon Musk ini juga dianggap sebagai AGI. Itu bisa memirip manusia. Jadi bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Ya, yang seperti sekarang sudah mulai generative AI. Jadi dulu kita bilang, bedanya AI dengan manusia apa? AI tidak memiliki kreativitas. Nah, tapi ternyata kemunculan generative AI ini menunjukkan bahwa ternyata AI itu bisa mengarang cerita, seperti tadi yang saya share sejak kebaikan. Nah, dia mengandalkan data-data cerita-cerita kita sebelumnya dan akhirnya bisa berkreasi dari situ. Jadi semakin lama semakin mirip. Nah, yang dibilang ada 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi itu super intelligence. Jadi kedepannya mungkin dia punya perasaan. Nah, menurut saya pada dasarnya ya, karena yang pasti nggak ada jiwanya ya di dalam sebuah robot gitu. Jadi ya dia tidak ada jiwanya, sehingga kita tidak bisa misalkan menganggap dia ini sebuah makhluk gitu. Namun kalau bisa punya perasaan ya kedepannya akan bisa. Karena ya teknologi dari Jepang sendiri juga Jepang kan paling suka membuat humanoid juga. Nah, kedepannya juga akan dibuat bisa punya perasaan. Tapi yang pasti kita itu kedepannya akan punya asisten. Jadi kita punya asisten, mungkin terutama bagi orang-orang yang butuh gitu ya, yang kesulitan, yang butuh assistance dalam hidupnya, justru akan mendapatkan banyak manfaat positif karena ada pendamping yang 24 jam siap sedia mendukung aktivitasnya keseharian. Tapi perasaan yang muncul itu juga perasaan yang nantinya di super intelligence itu juga semu. Jadi bukan
ada rohnya, bukan ada jiwanya, tapi dia hanya sebuah program yang memang sudah bisa juga memiliki perasaan. Dan full kontrolnya tetap akan ada di manusia, seperti itu. Dan untuk masalah security tadi juga kayaknya sebelumnya ada yang menanyakan, tapi saya terlewat menjawab ya. Jadi untuk security memang eh, kadang kan kita usahanya sekarang tuh sudah kejadian kendala, baru kita coba, misalnya sudah kena ransomware, baru kita harus counter gitu ya, kita harus sembuhkan file-file kita yang kadung keserang. Nah, justru memang AI sekarang itu teknologinya di cyber security bisa memprediksi. Jadi sebelum terjadi, dia langsung ngeblok. Jadi sangat sangat ini ya, sangat bisa bermanfaat untuk AI untuk cyber security ini. Jadi banyak inovasinya karena dia mendeteksi pola dari pola yang ada sebelumnya, dia bisa memprediksi sebelum kejadian kehack. Jadi kedepannya kita akan punya antivirus yang lebih baik gitu ya. Dan ya ini sangat match lah dengan dunia AI. Demikian dari saya, Kak Dimas. Baik, semoga menjawab ya Pak Vincent. Dokter Esther, kita ke penanya terakhir ya untuk sesi ini. Ada Bung Lincoln yang ada di Medan. Silakan Bung Lincoln. Ya, selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Bu Esther. Halo. Selamat malam. Begini, ya Bu, begini Bu, ini kan saya hanya bertanya saja Bu. Saya mungkin saya sendiri sih tertarik dengan dalam hal dunia AI. Ada beberapa waktu saya mempelajari sendiri. Saya hanya bertanya Bu, apakah dalam konteks teori probabilitas, teori kemungkinan, apakah AI ini akan terjadinya learning by doing, yang artinya data itu apa namanya, artificial intelligence akan bekerja sendirinya, akan belajar dengan sendirinya, dan kemungkinan akan terjadi malah kita manusia yang lost control, atau mungkin juga si pemilik dari yang pemilik data itu akan mungkin ada kemungkinan akan memanfaatkan, bahkan nanti akan mengontrol manusia, sehingga nantinya manusia itu akan jadi budak daripada robot itu, artificial intelligence, sehingga manusia itu akan kehilangan kendali begitu Ibu, di kemudian hari. Baru pertanyaan berikutnya yang mungkin sedikit lagi Bu, jika apalagi ini kan terkait tentang, ada saya baca artikel, mungkin itu bisa salah, akan diimputasi mengenai emosional. Artinya AI itu akan ditambahkan emosional intelligence-nya. Apakah itu benar Bu? Sehingga kalau misalnya itu benar, apakah nanti kalau memang itu dia memiliki emosional, apakah nanti akan ke depan akan memiliki ancaman, dia merasa dirinya terancam sehingga nanti akan melakukan perlawanan terhadap pemiliknya Bu. Demikian Bu. Demikian pertanyaan saya pada Ibu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bung. Silakan Dokter Esther. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, Kak Linggan sama kena juga. Ya, jadi yang pertama memang ya kekhawatirannya bahwa AI ini bakal menguasai dunia gitu ya. Jadi robot-robot itu akan menguasai manusia. Mungkin itu karena dari film-film gitu ya. Tapi sebenarnya karena kita fully kontrol ya terhadap eh, program-program ini, padanya tetap ya kita yang akan full kontrol, kita akan mengatur. Jadi ya tidak bisa sampai dia ini eh, kayak mereplace manusia atau mengalahkan manusia itu. Yang ada justru kalau dengan AI kayak tadi bidang obat-obatan itu tadi ya, itu justru obat-obat itu dan misalnya deteksi masalah kesehatan itu dari awal bisa dilakukan. Jadi mungkin manusia bisa kembali lebih ini panjang umur sesuai dengan ya tentunya kehendak pencipta juga Tuhan, tapi tetap ya dalam bidang kesehatan akan ada improvement yang sangat banyak. Sehingga kalau sampai kita itu digantikan oleh robot itu nggak terjadi, tapi malah
ya kita ini bisa mengoptimalkan pemanfaatannya, termasuk pendampingan ke orang yang butuh asistens kesehatan itu juga akan justru meningkat dan ya kita akan kebantu dengan AI. Dan yang masalah emosi memang bakal ya itu ada emosi, ada awareness, tapi tentunya karena para company ini juga tahu tadi responsible AI, di dalam pengembangannya mereka masing-masing akan bertanggung jawab dan juga kapasitas komputer yang perlu untuk mengembangkan AI ini sangat luar biasa besarnya. Jadi tidak bisa sembarang orang membangun model dan ada konsorsiumnya di mana yang bisa membangun kecerdasan yang luar biasa ini juga harus saling diawasi dan harus sesuai dengan dasar-dasar etika. Jadi memang ya kita khawatir misalnya ya nanti robot ini malah dididik untuk berbuat kejahatan. Nah, itu bisa terjadi. Tapi ya itu karena itu konsorsium AI saat ini juga seperti tokoh tadi Andrew, para tokoh-tokoh itu juga terus mengangkat bahwa harus responsible AI. Nggak boleh digunakan untuk kejahatan. Karena rentan juga kalau misalnya AI ini kita buat kejahatan, dia juga bisa bergerak dengan luas gitu. Jadi ya terus manusia sendiri yang menjaga kita dengan etika dan responsible AI juga berpedoman pada iman kita dan juga terus mempertahankan perilaku yang bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi ini. Ya, jadi semuanya harus diatur dan juga counter attack-nya ya. Jadi kayak eh, melawan hacker, melawan penyalahgunaan itu juga harus terus disiapkan seperti itu. Terima kasih Kak Dimas. Baik, terima kasih Dr. Esther dan Bung Lincoln sebagai penanya terakhir.